Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan nomor induk 194162622201112. Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Thomas Nadeak, SEMM, selaku pembimbing yang telah membantu saya menyelesaikan laporan kerja praktik, dan terima kasih kepada Ibu Yanti, SEMAK, selaku Ketua Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Strategi Pemasaran Produk pada Bank Mandiri Taspen, Kantor Cabang Pembantu Karawang. Saya di sini akan memaparkan 5 pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum perusahaan. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, pelaksanaan kerja praktik. Dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Yang pertama, saya akan membahas pendahuluan, yang dimana poin pertama adalah latar belakang. Bank Mandiri Taspen merupakan anak usaha dari 2 BUMN, yakni PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Taspen Persero Tbk. Saat ini perusahaan fokus di segmen pensiunan dan UMKM guna mendukung kegiatan bisnisnya. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan memiliki 41 kantor cabang, 64 kantor cabang pembantu, 112 kantor kas, 3 kantor fungsional UMK, 53 kantor fungsional non-operasional, dan 152 mobil kas yang tersebar seluruh dunia. Yang poin kedua ada tujuan kerja praktik, yaitu untuk mengetahui tentang produk-produk di Bank Mandiri Taspen KCP Karawang, untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam memasarkan produk yang ada di Bank Mandiri Taspen KCP Karawang. Gambaran umum perusahaan. Sejarah perusahaan. PT Bank Mandiri Taspen sebelumnya bernama PT Bank Sinar Harapan Bali yang dikenal dengan sebutan Bank Sinar. Mengawali kiprahnya sebagai maskapai andil Indonesia atau yang disebut MAI, Bank Pasar Sinar Harapan Bali yang didirikan pada tanggal 23 Februari 1970. Pada 3 Mei 2008, akuisisi Bank Mandiri, penandatanganan kesepakatan akuisisi Bank Sinar oleh Bank Mandiri, sehingga PT Bank Mandiri Persero Tbk menjadi pemegang saham pengendalian. Pada 9 Oktober 2017, perubahan nama perseroan menjadi Bank Mandiri Taspen. Pada tanggal 23 Desember 2017, Bank Mandiri Taspen Pos secara resmi berganti nama menjadi PT Bank Mandiri Taspen. Pada tanggal 11 Maret 2019, perpindahan kantor pusat yang dimana Bank Mandiri Taspen kantor pusat yang semula berada di Denpasar berpindah ke Jakarta. Pada tahun 2021 dan seterusnya, tiada pensiun untuk berkarya. Kami tidak akan lelah memberikan yang terbaik untuk mensejahterakan Purnabakti ASN dan TNI atau Polri. Nama dan logo perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Bank Mandiri Taspen, Kantor Cabang Pembantu Karawang. Arti nama logo perusahaannya yaitu master brand. Logo terdiri dari logo type dan logo mark. Posisi logo mark yang berada di atas logo type serta berbentuk gelombang tumbuh ke atas menggambarkan pencapaian yang tidak pernah terhenti dan terus meningkat untuk kemakmuran nasabah yang semakin bertambah dan berkembang bersama Bank Mantap. Profil perusahaan. Bank Mandiri Taspen merupakan usaha dari 2 BUMN, yakni PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Taspen Persero. Saat ini perusahaan fokus di segmen pensiunan dan UMKM. Nama perusahaan yaitu PT Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Karawang. Tahun pendirinya yaitu tahun 1992. Alamatnya Jalan Kertabumi nomor 40, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41312. Jenis perusahaannya yaitu perbankan,
jumlah pegawainya yaitu 12 orang, produk atau jasa pelayanannya yaitu menghimpun dana. Visi dan misi perusahaan. Misinya yaitu menjadi mitra terbaik dan terpercaya dalam memperdayakan dan menyejahterakan. Misinya yaitu yang pertama, menciptakan pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan melalui produk dan layanan keuangan terbaik. Dan yang kedua, pada kebutuhan UMKM dan pensiunan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Struktur organisasi perusahaan, di mana struktur organisasi ini dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Struktur organisasi yang tersusun sesuai karakteristik perusahaan akan sangat bermanfaat bagi jalannya operasional perusahaan. Setiap anggota suatu organisasi atau perusahaan tentunya harus bertanggung jawab kepada pimpinannya atau kepada atasan yang telah memberikan kewenangan, karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan. Jadwal kegiatan kerja praktik, yaitu kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2022 sampai 11 Maret 2022. Di sini ada kegiatan umum perusahaan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bank Mandiri Taspen adalah yang pertama yaitu menghimpun dana atau pandi, DPK, dana pihak ketiga. Dan yang kedua menyalurkan dana atau lending kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Poin pertama ada pengertian akuntansi menurut Sirait 2014. Akuntansi adalah suatu seni kegiatan jasa dalam proses pengolahan data keuangan menjadi suatu informasi mengenai suatu badan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Poin kedua ada pengertian akuntansi sektor publik. Menurut Indra Bastian 2014, akuntansi sektor publik adalah mekanisme, teknik, dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Tujuan akuntansi sektor publik. Yang pertama itu memberikan informasi mengenai sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya keuangan. Dan yang kedua, menyediakan informasi yang berkaitan dengan kecukupan penerimaan periode berjalan sebagai pembiayaan semua pengeluaran. Selanjutnya ada fungsi akuntansi sektor publik. Fungsi akuntansi sektor publik biasanya digunakan sebagai alat pertanggungjawaban lembaga publik kepada masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu suatu cara sebuah perusahaan untuk meraih tujuan karena potensi untuk penjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Secara umum, strategi pemasaran adalah usaha memasarkan produk atau jasa dengan memakai pola perencanaan dan metode supaya untuk berhasil menjual lebih banyak apa yang dijual. Tujuan strategi pemasaran itu sendiri yang pertama, meningkatkan kualitas koordinasi kepada tim pemasaran. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam pemasaran. Selanjutnya ada konsep strategi pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi pasar, yang kedua market positioning, yang ketiga market entry strategi, yang keempat marketing mix strategi, dan yang kelima timing strategi. Selanjutnya ada pelaksanaan kerja praktik. Poin pertama yaitu kedudukan dan koordinasi. Pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan di Bank Mandiri Taspen, kantor cabang pembentuk Karawang. Ditempatkan sebagai teller, bagian ini bertugas untuk pengecapan slip transaksi, digitalisasi harian, menyusun jurnal, mencatat data denomisasi, digitalisasi pengajuan deposito dan pembukaan rekening. Kerja praktik mulai hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan Jumat 11 Maret 2022. Waktu jam kerja dimulai pukul
jam 8 sampai jam 4.30 waktu Indonesia Barat. Dalam proses pelaksanaan kerja lapangan dibimbing oleh Ibu Dewi Anggraini, SPD. Selanjutnya ada uraian pelaksanaan kerja praktik, yaitu ada tugas utama. Tugas utama yang dilakukan oleh praktikan di Bank Mandiri Taspen, yang pertama itu membuat jurnal teller harian, yang kedua mengecek data yang belum autentikasi, yang ketiga membuat data denomisasi akhir hari dan awal hari, dan yang keempat mengarsipkan jurnal teller. Tugas pendukung yang dilakukan oleh praktikan yaitu yang pertama membantu pengecapan slip transaksi teller, yang kedua digitalisasi teller harian, yang ketiga menyusun dan merapikan dokumen nasabah sesuai tanggal dan bulan, dan yang terakhir digitalisasi berkas-berkas pengajuan deposito dan pembukaan rekening. Permasalahan dan solusi. Permasalahan yang saya dapat berdasarkan hasil kuliah kerja praktik di Bank Mandiri Taspen, kantor cabang pembantu Karawang. Kendala maupun masalah yang sering dihadapi adalah saat melakukan promosi produk, seringkali terjadi penolakan saat meminta waktu melakukan sosialisasi mengenai produk yang ada dalam Bank Mandiri Taspen. Solusi dari kendala yang dihadapi di atas, Bank Mandiri Taspen dapat mencondongkan personal selling dengan nasabah lama dengan harapan nasabah lama tersebut dapat merekomendasikan Bank Mandiri Taspen kepada calon nasabah potensial. Selain itu, Bank Mandiri Taspen harus lebih gencar dalam melakukan promosi produknya agar masyarakat paham mengenai produk-produk Bank Mandiri Taspen. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil kuliah kerja praktik di Bank Mandiri Taspen, unit kerja kantor cabang pembantu Karawang, jenis kredit yang paling diminati oleh konsumen adalah kredit pensiun. Dikarenakan Bank Mandiri Taspen ini bekerja sama dengan PT Taspen, sehingga dalam pengurusan apapun lebih cepat, dan di Bank Mandiri Taspen lebih murah dibandingkan bank lainnya. Sedangkan untuk jenis tabungan yang paling banyak diminati oleh konsumen adalah tabungan simpanan pensiun, karena tidak ada potongan buku tabungan atau admin, dan penggunaan kartu ATM juga tidak ada biaya atau nol. Gratis. Selain buku tabungan deposito di Bank Mandiri Taspen cukup besar bunganya dibandingkan di bank lain. Sarannya yaitu saran untuk instansi Bank Mandiri Taspen hendaknya lebih kompetitif dalam memasarkan produk-produk agar masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan layanan bank. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah nasabah pada Bank Mandiri Taspen adalah dengan cara membuka cabang-cabang di kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Saran untuk universitas yaitu untuk memperluas jaringan kerjasama dalam hal penerimaan mahasiswa kerja praktik dengan beberapa instansi baik pemerintahan maupun swasta, sehingga mahasiswa dapat kemudahan dalam mencari tempat kerja praktik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.